Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inul dari kelas PKPA 1 dengan NIM 2203204. Saya di sini akan menjelaskan pasang surut air laut. Pengertian pasang surut air laut. Pasang surut atau pasut merupakan salah satu gejala yang amat nyata di laut, yakni satu gerakan vertikal atau naik turunnya air laut secara teratur dan berulang-ulang. Dari seluruh partikel massa air laut dari permukaan sampai bagian terdalam dari dasar laut, gerakan tersebut disebabkan oleh pengaruh gravitasi atau gaya tarik menarik antara bumi dan bulan, bumi matahari, atau bumi dengan bulan dan matahari. Pasang surut merupakan hasil dari gaya tarik gravitasi dan efek sentrifugal, yakni dorongan ke arah luar pusat rotasi. Perbedaan air laut. Yang ke satu itu pasang. Pasang laut atau pasang surut disingkat pasut adalah naik atau turunnya air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. 2. Surut. Pasang surut air laut sangat mempengaruhi transportasi perairan dan banyak pengunjung yang akan pantai dan laut di daerah sekitar. Jenis-jenis pasang surut. Pasang purnama. Kalau ada kata purnama yang dibayangkan kalian pertama kali pasti berhubungan sama bulan purnama. Bener gak? Gak salah sih. Sepiring tidis atau pasang purnama terjadi pada waktu bulan memasuki fase bulan purnama dan bulan baru. Fenomena ini terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan terletak sejajar atau membentuk sudut 180 derajat. Yang kedua, pasang perbani. Pasang perbani atau terjadi saat bulan berada pada fase paruh akhir dan paruh awal. Pasang ini terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan berada saling tegak lurus 90 derajat. Pasang surut diurnal, semidiurnal, dan campuran. Pasang surut diurnal terjadi sebanyak 1 kali pasang naik dan 1 kali pasang surut dalam 24 jam. Pasang surut semidiurnal memiliki periode 2 kali pasang surut dalam 24 jam, jadi interval antara pasang naik dan pasang surut terjadi sekitar 12 jam 25 menit. Perbedaan utama yang perlu kalian ketahui antara pasang surut diurnal dan semidiurnal terletak pada periode gelombangnya. Di antara kedua jenis tersebut, ada juga jenis lainnya yang menggambarkan keduanya, yaitu campuran. Pasang surut campuran terjadi sebanyak 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam 2 jam dengan ketinggian balik. Ya, lagi ke pertanyaan, kok bisa ya air pasang yang mencapai 16 meter? Teluk Fondi yang terletak di pantai timur Kanada, tepatnya di antara New Brunswick dan Nova Scotia, merupakan daerah yang ketika terjadi pasang surut bisa mencapai 16 meter. Bahkan ketika terjadi pasang, ada banyak 100 juta dan 3 air laut masuk dan keluar teluk dalam rentang waktu 6 jam. Artinya dalam 24 jam wilayah tersebut mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut. Kira-kira wilayah ini mengalami jenis pasang surut yang mana meskipun banyak wilayah yang mengalami pasang semidiurnal, namun nggak semua mengalami pasang surut dengan ketinggian hingga mencapai 16 meter. Manfaat pasang surut air laut. Pasang surut bisa dimanfaatkan oleh nelayan dalam menentukan kapal harus berlayar dan bersandar. Saat terjadi pasang naik, kapal bisa pergi dan berlabuh, sementara pasang surut saat surut bisa dimanfaatkan untuk memetakan lokasi ikan. Setelah mengetahui pengertian dan jenis-jenis pasang surut air laut, selanjutnya kita cari tahu apa saja manfaat dari adanya pasang surut tersebut, dan menurut kalian gimana manfaat pasang surut air laut itu apa sih? Nah, para nelayan itu memanfaatkan pasang surut air laut dengan menentukan waktu yang
tepat kapan terjadinya air pasang dan surut, maka akan mudah nelayan untuk berlayar dan menangkap ikan. Selain itu, petani tambak garam juga bisa mengambil keuntungan dari adanya air pasang dan surut ini. Ketika air laut pasang naik, maka petani bisa mengambil air laut sebanyak-banyaknya untuk dijadikan garam. Yang paling dekat dengan kita adalah listrik. Nah, PLTA pembangkit listrik tenaga air ini juga memanfaatkan pasang naik dan pasang surut air untuk menggerakkan generator pembangkit listriknya. Dengan begitu listrik bisa dihasilkan dan dialirkan ke rumah-rumah kita. Dampak pasang surut air laut. Kondisi pasang surut air laut dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan pelabuhan, seperti berangkat dan juga berlabuhnya kapal-kapal dari berbagai ukuran. Karena pasang surut air laut sangat mempengaruhi perairan dan banyak pengunjung yang akan mengunjungi pantai dan laut di daerah sekitar. Mengapa sih pasang surut terjadi 2 kali dalam sehari? Pasang surut terjadi dalam 2 kali sehari karena bumi berotasi. Maka dalam satu hari, satu tempat mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut. Gravitasi bulan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada gravitasi matahari karena jarak bulan lebih dekat ke bumi. Kondisi air laut pasang terjadi 2 kali, yaitu saat bulan purnama dan bulan baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.